Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, para remaja baik putra maupun putri, yang mudah-mudahan senantiasa semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkumpulan yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mendapatkan ridha serta restu dari aslafun as-salihun, sehingga perkumpulan ini benar-benar menjadi perkumpulan yang penuh barakah, penuh rahmat, penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di majelis malam Sabtu ini insyaallah akan diadakan 1 minggu sekali dan dibacakan qasidah atau sholawat mudhoriyah. Sedikit tentang sholawat mudhoriyah. Sholawat mudhoriyah ini yang sudah dapat lembarannya nanti bisa baca bareng-bareng, yang belum bisa nyimak dari sebelahnya, atau kalau yang sudah punya PDF-nya silahkan disesuaikan dengan apa yang dilantunkan oleh teman-teman pelantun sholawat ini. Sholawat mudhoriyah ini disusun oleh Al-Imam Syarafuddin Abi Abdullah Muhammad Al-Busiri. Jadi sholawat mudhoriyah dengan sholawat burdah, yang sering hadir majelis burdah, itu sholawat mudhoriyah dengan sholawat burdah penyusunnya sama. Setelah Imam Al-Busiri menyusun qasidah burdah, sholawat burdah, kemudian beliau menyusun sholawat mudhoriyah. Ini sholawat pahalanya luar biasa. Bahkan diriwayatkan orang yang membaca sholawat mudhoriyah ini pahalanya sangat banyak sekali, sehingga dari sholawat mudhoriyah ini Allah mengkabulkan hajat kita. Dari barokah sholawat mudhoriyah ini Allah angkat semua problem-problem kita. Sehingga mari kita hadirkan niat masing-masing di hati, apa hajat kita, apa problem kita, apa yang kita cita-citakan, kita hadirkan semua masing-masing di hati. Tapi sebelum menghadirkan hajat-hajat, sebelum menghadirkan problem-problem, saya pesankan agar jangan lupa minta keselamatan untuk semua saudara-saudara muslim kita, terutama saudara kita yang ada di Palestina. Kemudian jangan lupakan minta agar kita kelak setelah panjang umur wafatnya husnul khotimah. Itu hadirkan juga. Yang pengen rezeki lancar, minta sama Allah, nggak ada salahnya. Yang pengen keluarga harmonis, minta sama Allah, sangat tepat. Yang pengen peningkatan taraf hidup, nggak masalah. Tapi mintakan juga untuk saudara muslim yang lain, dan mintakan juga agar kita meninggalnya husnul khotimah. Mari hadirkan niat masing-masing. Hadhi niat wa kulli niatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruhil Imam Syarifuddin Abi Abdullah Muhammad Al-Busiri. Al-Fatihah. Bacanya jangan terlalu cepat biar yang hadir bisa ngikut. Bapak Ibu ngikut bareng-bareng semuanya. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Rabbi salli ala al-mukhtari min mudari wal anbiya wa jami'ir rusli ma dhukiru wa salli rabbi ala al-hadi wa syi'atihi wa sahbihi man liqa'id dini qad najadu wa kadha
سيدنا ونجله الحمر ما زالت به الغيار والآل والصحب والأتباع قطيبة ما جن ليل الدياجي أو بدا السحر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الفاتحة. ولا من الشيطان الرجيم. بسم الله. Yang tadi dapat lembaran silahkan dibawa pulang, sesering mungkin di rumah dibaca. Mampu setiap malam alhamdulillah, mampunya 3 hari sekali laksanakan, mampunya seminggu sekali. Yang penting istiqomah, semakin banyak semakin bagus. Ini sholawat mudhoriyah dibaca. Nanti bawa, mudah-mudahan panjang umur, istiqomah, minggu depan bisa hadir lagi, dibawa lagi ke sini. Yang kurang nanti insyaallah minggu depan disiapkan. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian di majelis ini kita bersama-sama insyaallah mencoba mengkaji kitab Muhammad Al-Insanul Kamil. Nabi Muhammad adalah manusia yang sempurna. Ini kitab disusun oleh As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Kitab ini mengenalkan kepada kita sedikit demi sedikit sosok baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dari yang pertama, qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Kamalu taharati nasabihi syarif. Kesempurnaan kesucian nasabnya Nabi Muhammad yang sempurna. Jadi nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari beliau ke ayahandanya, ke kakeknya dan seterusnya ke atas, baik dari beliau dan dari ibundanya ke neneknya terus ke atas, adalah nasab yang suci, nasab yang bersih dari perbuatan keji. Qala Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata sahabat Ibnu Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma waladani min sifahil jahiliyati syai'un ma waladani illa nikahul Islam." Tidak melahirkanku dari hasil perbuatan keji di zaman jahiliyah, maksudnya dari hasil perzinaan. Ayahnya, kakeknya ke atas, ibunya ke atas, tidak ada yang terlahir dari hasil perbuatan keji, dari hasil zina yang sering terjadi di zaman jahiliyah. Zaman di mana orang jahil tentang hukum, zaman di mana orang jahil tentang Allah, sehingga sering sekali terjadi perbuatan zina saat itu. Tapi khusus nasabnya Nabi Muhammad sampai atas, tidak ada satupun di antara mereka yang melakukan perbuatan zina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ma waladani illa nikahul Islam. Tidak melahirkanku kecuali hasil pernikahan yang sesuai dengan aturan Islam. Jadi sebelum zamannya Nabi Muhammad, ayahandanya Nabi Muhammad melakukan pernikahannya sesuai dengan ajaran Islam. Kakeknya Nabi Muhammad melakukan pernikahannya sesuai dengan ajaran Islam. Buyutnya Nabi Muhammad sampai ke atas semuanya pernikahannya pernikahan yang sesuai dengan ajaran Islam.
Jadi sebelum Nabi Muhammad dimunculkan oleh Allah di dunia, kesempurnaannya sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai segi nasabnya pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Warwa Hisham bin Muhammad Al-Kalbi an abihi, dan meriwayatkan Hisham bin Muhammad Al-Kalbi an abihi dari ayahnya, ayahnya mengatakan, katabtu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsami'ati ummin, aku menulis untuk Nabi 500 ibu. Maksudnya ibunya terus sampai 500 orang. Ini berarti ayahnya Muhammad Al-Kalbi seorang ahli sejarah, seorang sejarawan, itu menulis nama-nama ibunya Nabi Muhammad, kemudian neneknya, kemudian ibunya, neneknya, terus sampai ke atas, sampai 500 orang, sampai 500 orang. Fama wajadtu fihinna sifahan, maka aku tidak menemukan di antara mereka, dalam diri 500 orang ibu itu tadi, sifahan, perbuatan keji. Jadi 500 orang tadi itu enggak ada satupun yang melakukan perbuatan keji dalam pernikahannya, dalam hubungannya. Wala syai'an mimma kana min amril jahiliyah, bahkan sesuatu apapun yang ada di zaman jahiliyah, 500 perempuan tadi enggak pernah melakukannya. Ibunya, neneknya, terus ke atas, enggak pernah ada yang melakukan perbuatan keji atau melakukan perbuatan-perbuatan yang terjadi atau yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Wa an aliyin karramallahu wajhah, dan dari sahabat Ali karramallahu wajhah, mudah-mudahan Allah memuliakan beliau. Ini sedikit membahas tentang karramallahu wajhah. Kenapa kalau sahabat yang lain itu radhiyallahu an, kalau ayahnya Islam, anaknya Islam, maka radhiyallahu anhuma. Seperti sahabat Abdullah bin Umar, sahabat Umarnya Islam, sahabat Abdullahnya juga Islam. Sahabat Abdullah bin Abbas, sahabat Abbasnya masuk Islam, sahabat Abdullah bin Abbasnya juga Islam, itu radhiyallahu anhuma. Kalau yang Islam cuman sahabinya aja, sahabatnya aja, ayahnya belum Islam, maka radhiyallahu an. Tapi khusus sahabat Ali karramallahu wajhah. Sebagian ulama meriwayatkan sahabat Ali mendapatkan doa karramallahu wajhah karena sahabat Ali dari mulai beliau balik masuk Islam, bahkan sebelum itu ketika beliau sudah masuk Islam, itu sahabat Ali nggak pernah melihat kemaluannya sendiri, saking malunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mandi nggak pernah buka aurat, malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara yang seperti itu aja dihindari, apalagi yang jelas-jelas haram. Nah, sehingga mendapatkan doa yang mulia seperti itu. Nah, sahabat Ali mengatakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kharajtu min nikahin, aku ini dilahirkan dari hasil pernikahan, bukan dari hasil di luar pernikahan. Walam ukhraj min sifahin, dan aku tidak dilahirkan, tidak dikeluarkan dari hasil perbuatan keji. Min ladun Adam, dari mulai Nabi Adam, dari mulai Nabi Adam. Kita semua ini kan keturunan Nabi Adam, makanya kita anggap orang yang di samping kita itu semuanya saudara, karena memang ayah kita satu, ayah kita bukan kera, ayah kita Nabi Adam. Nah, Nabi Muhammad mengatakan dari zamannya Nabi Adam aku tidak dilahirkan, atau orang tuaku dari zamannya Nabi Adam ke sana tidak ada yang keluar dari hasil perbuatan keji. Ila an waladani abi wa ummi, sampai melahirkan aku ayahku dan ibuku. Nggak ada yang melakukan perbuatan keji, nggak ada yang lahir dari hasil perbuatan keji. Walam yusibni min sifahi ahlil jahiliyati syai'un, dan tidak pernah menimpa diriku dari perbuatan kejiknya orang jahiliyah sedikit pun. Dari zaman Nabi Muhammad masih kecil, masih remaja, belum diangkat menjadi nabi pun, Nabi Muhammad sudah beda perbuatannya, gak pernah melakukan apa yang biasa dilakukan oleh orang jahiliyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu an. Rawan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini kita membahas tentang nasabnya dulu. Nanti kita akan membahas tentang kesempurnaan fisiknya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, ini sahabat Abdullahnya Islam, sahabat Abbasnya juga Islam, sehingga radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah rela atas keduanya. Annahu qala, bahwasanya sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yaltaqi abawayya qattun ala sifahin, tidak pernah melakukan kedua orang tuaku sedikit pun dari atas perbuatan keji. Walam yazalillahu yang kuluni minal aslabit thayyibah, dan Allah selalu memindahkan aku dari sulbi yang baik. Benihnya Nabi Muhammad dari zaman Nabi Adam turun itu melalui jalur yang suci, jalur yang baik. Ilal arhamit tahirah, dan benih itu tadi pasti pindahnya ke rahim yang suci, enggak rahim sembarangan, bukan rahim sembarangan, pasti rahimnya rahim suci, rahim yang menyimpan Nabi Muhammad dari neneknya rahim suci, dari ibunda neneknya rahim suci, semuanya rahim suci. Musaffan, rahim yang suci itu tadi dibersihkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhaddaban, kemudian dimuliakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. La tatasya'abu syu'batani, dan tidak bercabang dua cabang, illa kuntu fi khairihima, kecuali aku akan ada di yang terbaiknya. Misalkan di antara orang tuanya Nabi Muhammad ini, baik dari jalur ayah maupun dari jalur ibu, ada yang punya saudara, berarti kan bercabang, ada yang punya kakak, punya adik. Nah, sulbinya Nabi Muhammad lewatnya dari yang paling baik, sulbinya Nabi Muhammad lewatnya dari yang paling baik. Seperti ayahandanya Nabi Muhammad ada saudara Abu Thalib, tapi yang dipilih oleh Allah adalah Abdullah, berarti Sayyidina Abdullah yang paling baik. Wa an Anasin radhiyallahu an, dan dari sahabat Anas radhiyallahu an, qol, sahabat Anas mengatakan, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah Rasulullah itu membaca ayat laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Yang qiraah bacaan yang masyhurah, yang terkenal itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nabi SAW pernah membaca laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Ini bahasa Arab, makanya kita hati-hati kalau melantunkan Al-Quran harus tepat, karena beda harokat bisa beda makna. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang seorang utusan min anfusikum, dari jenis kalian, maksudnya dari sama-sama manusia. Tapi kalau laqad ja'akum rasulun min anfasikum, telah datang kepada kalian rasulun, seorang utusan, min anfasikum, dari yang paling berharga di antara kalian. Anfusikum dari jenis kalian, anfasikum dari yang paling berharga. Itu Nabi pernah membaca seperti itu. Jadi Nabi pernah membacanya laqad ja'akum rasulun min anfasikum, telah datang utusan kepada kalian min anfasikum, dari yang paling berharga di antara kalian, dari yang paling terhormat di antara kalian. Bifathil fa, Nabi membacanya dengan menfathahkan fa. Waqal ana anfasakum, waqal ana anfasukum. Kemudian Nabi mengatakan, aku ini yang paling berharga di antara kalian. Nabi mengatakan seperti ini bukan sombong. Nabi bersih dari sifat jelek, Nabi bersih dari semua kekurangan. Tapi Nabi memberitahu kepada umatnya bahwa Nabi kita Muhammad adalah manusia yang paling berharga. Ana
anfasukum, aku yang paling berharga di antara kalian, nasaban, secara nasabnya, wasihron, mertuanya, hubungan pernikahannya maksudnya, wahasaban, silsilahnya, lesa fi abai min ladun adam sifahun, tidak ada di dalam diri orang-orang tuaku dari mulai Nabi Adam sifahun, kejelekan. Nasabnya saja, silsilahnya saja dipilih oleh Allah dari nasab, dari silsilah yang paling berharga, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Aisyah ummil wa anis sayyidati Aisyah ummil mukminin, dan dari Sayyidah Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anin Nabi radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Aisyah pernah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Jibril alaihi salam, Nabi meriwayatkan dari Jibril. Malaikat Jibril pernah mengatakan, qalabtu masyariqal ardi wa magharibaha, aku sudah bolak-balik dari ujung timurnya bumi dan ujung baratnya bumi. Kata Jibril, aku sudah bolak-balik dari ujung baratnya bumi dan ujung timurnya bumi. Falam ara rajulan, Jibril mengatakan, aku tidak pernah melihat seseorang pun afdhala min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang lebih afdol dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril ini yang mengatakan, aku tidak pernah melihat orang yang lebih afdal dari Nabi Muhammad, kata malaikat Jibril. Walam ara bani Ya'abin, dan aku tidak pernah melihat bani ayah, maksudnya keluarga dari ayah, afdala min bani Hashim, yang lebih afdal daripada bani Hashim. Ini Jibril yang mengatakan bahwa bani Hashim itu adalah bani yang paling mulia, sehingga dari bani Hashim itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimunculkan ke muka bumi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari sahabat Abdullah bin Umar, sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ikhtara khalqahu, Allah memilih makhluknya, fakhtara minhum bani Adam, kemudian Allah memilih dari makhluk itu bani Adam, anak Adam. Makhluknya Allah kan banyak, tapi yang dipilih untuk menjadi khalifatullah fil ard adalah manusia, bukan jin, bukan malaikat, tapi Kenapa kok manusia? Karena manusia ini adalah makhluk yang paling lengkap. Manusia adalah makhluk yang paling lengkap. Kalau hewan, dia punya syahwat, nggak punya akal. Malaikat punya akal, nggak punya syahwat. Jadi kalau hewan makan, tidur, minum, kawin, nggak dosa karena nggak pikir. Malaikat nggak ada keinginan makan, nggak ada keinginan minum, nggak ada keinginan tidur, nggak ada keinginan nikah karena nggak punya syahwat. Manusia punya akal dan punya syahwat. Nah, manusia ini dikatakan, barang siapa yang akalnya bisa mengalahkan syahwatnya, dia lebih mulia dari malaikat. Kalau malaikat ibadah terus, nggak pernah maksiat, lumrah, karena malaikat nggak punya syahwat. Lah ini ada manusia bisa ibadah terus, istiqomah taatnya kepada Allah, selalu jauh dari malaikat, selalu jauh dari maksiat, kan berarti dia lebih mulia dari malaikat. Kenapa lebih mulia? Dia punya syahwat tapi bisa seperti itu. Sebaliknya, orang yang syahwatnya mengalahkan akalnya, dia lebih hina dari hewan. Kalau hewan hidup cuma makan, tidur, minum, kawin, nggak punya akal, lumrah. Ini ada manusia kok hidupnya seperti itu, berarti kan menyamakan dirinya dengan hewan. Dia lebih rendah daripada hewan. Kenapa? Punya akal, kenapa nggak dipakai? Na'udzubillahi min dzalik. Kita termasuk yang mana ini? Yang naik ke atas apa yang mudah-mudahan kita istiqomah ibadahnya, amin ya rabbal alamin.
Nah, Allah memilih makhluknya, kemudian di antara makhluk itu yang dipilih adalah Bani Adam. Tsummakhtara Bani Adam tsummakhtara Bani Adam fakhtara minhumul Arab. Kemudian setelah Allah memilih Bani Adam, Allah pilih lagi siapa? Orang Arab. Tsummakhtarani minal Arab. Kemudian Allah memilih aku keluar dari suku Arab. Ini Nabi SAW yang bersabda. Sebentar, jangan salah paham, nanti akan diteruskan oleh Nabi. Falam azal khiyaron min khiyarin, maka aku terus, kata Nabi, berada dalam orang-orang baik dari golongan orang-orang baik. Ala, nah ini, ala man ahabbal Arab, ketahuilah bagi orang yang cinta orang Arab, bagi orang yang cinta orang Arab, fabihubbi ahibbahum, maka dengan cinta kepadaku cintai orang Arab. Jadi kalau kita mau cinta orang Arab, bukan karena orang Arabnya, tapi karena Nabi. Sebentar. Waman abghadul araba, dan barang siapa yang benci orang Arab, fabibudi abghidhum, dan karena kebencianku benci kepada mereka. Kira-kira kita berani benci kepada Nabi Muhammad? Nah, bukan masalah fanatik, enggak. Bukan masalah kesukuan rasis, enggak. Maaf, kalau kita punya kiai, keluarganya kiainya kita cintai apa enggak? Bahkan dalam Ta'limul Muta'allim ini, kalau santri yang pernah ngaji, ayamnya kiai aja suruh kita hormati. Jadi santri-santri ini kalau ayamnya kiai lewat harus berdiri ini. Bukan sembarang ayam, karena itu ayamnya kiai. Jangankan orang Arab, sendal aja bisa sampai langit karena sendal tadi nempel kepada Nabi Muhammad. Jangankan sendal, anjing aja ada yang masuk surga, anjingnya Ashabul Kahfi. Akan tetapi kalau memang kita ngelihat orang Arab yang nggak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad, benci perbuatannya, karena orang Arab juga ada yang banggang kepada Nabi Muhammad. Nah, itu maksudnya. Jadi kita bukan fanatik buta, tapi fanatiknya kita untuk Nabi, bukan fanatik kesukuan. Cinta orang, kenapa kok cinta sama itu? Karena dia taat sama Nabi Muhammad. Misalkan ada orang hidungnya mancung, jenggotnya 1 meter, wajahnya putih, pakai jubah, pakai imamah, tapi maksiat depan kita, ya jangan diikuti, ya jangan dicintai perbuatan maksiatnya. Ada orang bajunya biasa, pakainya celana, pakai kemeja, sholatnya khusyuk, baca Qur'annya lancar, kemudian dia sama orang akhlak, cintai ini perbuatannya, tiru ini perbuatannya, karena perbuatannya orang yang kedua sesuai dengan perbuatannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya barometer kehidupan kita adalah Nabi Muhammad. Letakkan cinta kita untuk Nabi Muhammad atau untuk orang yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa'lam, nah ini penutup tentang nasabnya Nabi. Wa'lam annahu alaihi salatu wassalam, dan ketahuilah bahwasannya Nabi Muhammad, yang mudah-mudahan atas beliau sholawat serta salam selalu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lam yusyarikhu, tidak menyertainya, fi wiladatihi, dalam kelahirannya, min abawaihi, dari kedua orang tuanya, akhun wala ukhtun, saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Nabi Muhammad nggak punya saudara laki-laki, nggak punya saudara perempuan. Satu, putranya Sayyid Abdullah itu hanya Nabi Muhammad. Satu, nggak ada yang lain. Nggak punya saudara seayah atau saudara seibu, hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Lintihai sofwatihima ilaihi,
agar meruncing atau berhenti intisarinya Sayyid Abu dan istrinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kusuri nasabihima alaih, agar berhenti nasab keduanya hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan nggak ada ke saudaranya Nabi Muhammad. Liyakuna mukhtasson, agar Nabi Muhammad ini menjadi dikhususkan, agar Nabi Muhammad menjadi dikhususkan binasabin, dengan sebuah nasab ja'alahullahu, yang Allah menjadikan nasab tersebut lin nubuwah, untuk kenabian. Jadi nasab ini memang nasab untuk kenabian, sehingga nggak punya saudara, baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Nanti ada yang menyamai, itu nabi berarti ini juga nabi, nggak bisa. Nabi Musa saudaranya Harun juga menjadi nabi. Nabi Muhammad nabi terakhir. Agar terputus persangkaan, agar terputus persangkaan manusia, maka Nabi Muhammad hanya satu, ini nasab paling mulia, nggak ada kakaknya, nggak ada adiknya. Nanti orang bisa fitnah, oh itu kakaknya berarti nabi juga, oh itu adiknya berarti nabi juga. Nggak bisa, satu, hanya fokus kepada Nabi Muhammad. Nasab ini, silsilah ini, ayahnya, kakeknya, terus sudah dipersiapkan hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali ghayatan, puncak, wali tamami syarafi nihayatan, dan untuk kesempurnaan kemuliaan sudah nggak ada batasannya lagi. Wa anta idza tabarta hala nasabihi, dan engkau apabila sudah mengetahui keadaan nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alimta taharata maulidihi, dan engkau sudah mengetahui kesucian lahirnya Nabi Muhammad, tayakonta, pasti engkau akan yakin, annahu sulalatu abain kiramin, bahwasanya Nabi Muhammad adalah mata rantai orang-orang tua yang sangat mulia. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam, maka ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nabiyul arabi, nabi dari suku Arab, al-abtahiyu, yang tinggal di kota Mekah, al-haramiyu, yang lahir di kota haram, maksudnya kota yang mulia, al-hashimiyu, dari Bani Hashim, al-quraisyiyu, dari suku Quraisy, nukhbatu Bani Hashim al-mukhtar, puncaknya Bani Hashim yang telah dipilih, al-muntakhab min khairi butunil Arab, yang telah Allah khususkan dari paling baik-baiknya perut yang ada di orang Arab, maksudnya rahim yang ada di orang Arab. Wa a'raquha fin nasab, paling wangi-wanginya dalam nasab. Wa asyrafuha fil hasab, paling mulia-mulianya dalam keturunan. Wa andaruha audan, dan paling semerbak wanginya. Wa atwaluha amudan, paling tingginya nasab. Nabi Muhammad itu kalau dirantai terus, coba yang hafal sholawat nasab, sampai berapa kakeknya Nabi Muhammad? Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Kanjeng Nabi Muhammad taha rasulillah, salatullah salamullah
على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله Kamalu khalqatihi wa jamalu suratihi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Minggu depan kita mudah-mudahan bisa berjumpa lagi di majelis ini. Kita akan membahas tentang kesempurnaan penciptaan Nabi Muhammad dan keindahan bentuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pulang dapat satu ilmu bahwa ayahnya Nabi Muhammad, kakeknya Nabi Muhammad dan seterusnya, ibundanya Nabi Muhammad dan ke atasnya, tidak ada satupun yang lahir dari hasil perbuatan keji. Semuanya terlahir dari hasil pernikahan yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, mudah-mudahan ini kita semua panjang umur, terutama teman-teman Rebana ini semangat bisa mengiringi kita semua. Berarti setelah sholat mudhoriyah ditutup dengan sholawat nasab. Jadi kita tambah hafal nasabnya Nabi. Nanti di rumah kita tiruin depan anak-anak kita, biar anak-anak kita kenal nasab Nabi. Yang gak biasa sholawat nanti jadi enak suaranya, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Sirril Fatihah.